Mengawian di sareng ayat 168 di 23. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw nidaa summun bukumun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian mimma fil ard, dari apa yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yaitu yang thayyib, yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya, lakum, dia lakum bagi kalian, aduwwun, musuh, mubin, yang nyata, yang jelas, betul-betul sebagai musuh, bukan musuh bohong-bohongan. Innama, hanya saja, ya'murukum, dia, yaitu setan, memerintah kalian bisu, pada hal yang jelek, memerintahkan hal yang jelek, wal fahsya, dan nista, perbuatan nista atau perbuatan asusila. Al fahsya itu secara umum dalam Al-Quran mengarahnya pada zina, dan zina itu kan luas. Wala taqrabuz zina, kata Nabi, mulai dari zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, itu al-fahsya. Atau zina lisan, ngomong cawokah, ngomong porno. Wa ang taqulu, dan agar kalian mengatakan Allah, kepada Allah, ma la ta'lamun,
apa yang kalian tidak tahu. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, ittabi'u ikutilah ma anzalallah apa yang Allah turunkan. Qalu mereka berkata, bal justru nattabi'u kami akan mengikuti ma apa yang alfaina kami temukan alaihi padanya abaana di orang tua kami dahulu. Jadi kalau diajak ikuti syariat Allah, mereka menolak, mau mengikuti ajaran nenek moyang, kakek moyang, kolot-kolot baheula. Awalau kana apakah seandainya keadaan bapak-bapak mereka la yaqiluna tidak berakal syai'an sedikit pun, tidak berpikir sedikit pun, wala yahtadun dan tidak mendapatkan hidayah. Wa mathalu dan perumpamaan alladzina kafaru orang-orang yang kafir, kamathali seperti perumpamaan alladzi orang yang yaniqu berteriak memanggil bima la yasma kepada yang tidak bisa mendengar, illa kecuali duaan sebatas ajakan, wanidaan dan sebatas seruan. Yang dimaksud hewan. Kita kan ngomong ke hewan, syah, hus, gitu. Doa wanidaan. Hayam diajak ngobrol, demal ngerti, kadangnya sorana we unggul. Itu orang kafir itu jadi jika hayam. Orang kafir itu seperti kambing. Berarti ngerti non arti me. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum maka mereka la ya'qilun tidak berakal. Surat Al-Baqarah sebagaimana sudah dibahas dari kajian ayat-ayat sebelumnya, ini menyoroti tentang kebobrokan agama Yahudi secara khusus, dan kita diajarkan untuk tidak seperti Yahudi. Termasuk di ayat-ayat sebelumnya ya dikritik orang-orang yang musyrik dan lebih mencintai berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah dibanding cinta kepada Allah. Itu sudah terjadi di kalangan Yahudi dan Kristen. Nah, kaitannya dengan ayat-ayat ini dan ayat berikutnya, perintah untuk makan yang halal thayyib. Saya sengaja nggak pakai dan, ya ditulis di judulnya nggak pakai dan, karena halal itu thayyib. Thayyib itu halal. Kalau halal pasti thayyib. Kalau thayyib pasti halal. Kalau tidak halal berarti tidak thayyib. Kalau tidak thayyib berarti tidak halal. Jadi jangan ada asumsi ini halal cuma tidak thayyib, berarti itu halal. Karena memang orang-orang Yahudi dan Kristen itu mereka seenaknya saja menentukan halal dan haram, bahkan sesuatu yang mereka sudah tahu itu haram sekalipun seenaknya saja melanggarnya begitu saja. Jadi secara runut ayat
ayat ini hakikatnya masih merupakan cuplikan dari kebobrokan Yahudi dan Kristen yang mereka tidak apik, tidak taat dalam urusan halal dan haram. Ya. Maka secara umum ayat ini berlaku buat kita. Kita umat Islam jangan mengikuti, menuruti kebobrokan Yahudi dan Kristen, yaitu tidak balik, ya, tidak betul di dalam menentukan halal dan haram. Dan ini kaitannya dengan akidah, makanya selanjutnya dikaitkan dengan akidah. Ya. Urusan halal haram itu urusannya adalah sejauh mana akidah kita, taat kita, yakin kita Allah itu sebagai Tuhan yang berwenang mengatur halal dan haram. Yang pertama di sini Allah memerintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tadi saya sudah tekankan yang halal pasti thayyib, yang thayyib pasti halal. Yang tidak halal pasti tidak thayyib, yang tidak thayyib pasti tidak halal. Ya. Nggak ada bisa ini halal cuma tidak thayyib. Thayyib. Kalau tidak thayyib berarti tidak halal. Kenapa? Yang pertama di ayat berikutnya, di ayat 172 jelas. Kulu min thayyibat. Perintah makan itu hanya yang thayyib, nggak disebutkan halalnya lagi. Jadi kalau tidak thayyib nggak boleh dimakan. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-A'raf Allah menegaskan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan semua yang thayyib, Nabi ya, ayatnya ke Nabi, Nabi tentu dari Allah. Dan Nabi mengharamkan semua yang khabith, yang tidak thayyib, yang kotor, yang jijik. Ya jelas kalau thayyib halal, kalau tidak thayyib berarti haram. Di surat Al-Maidah juga demikian. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Di ayat keempat, mereka bertanya apa yang halal. Qul uhilla lakumut thayyibat. Jawab, yang halal itu yang thayyib. Jadi kalau tidak thayyib tidak halal. Maka dari itu mohon maaf ya, keun we beda ijtihad mah. Ulama jumhur kecuali dua, NU dan Persis, sepakat mengharamkan rokok. Da cenah dalil zaman Nabi, da rokokna ge zaman Nabi mah ayana ayeuna. Dan ulama jumhur, kalau saya sebut ulama jumhur nya kabeh nya mun diurang PKS, Salafi, nya Muhammadiyah, nya nu kararitu. Di internasional mau madzhab Hanbali, madzhab Syafi'i, semua madzhab mengatakan rokok haram. Apa dalilnya? Karena tidak thayyib. Tidak ada penelitian satu pun kesehatan standar WHO yang mengatakan bahwa merokok itu thayyib, nggak ada. Meski ya kudu dihargaan we pendapat ulama yang berbeda ya. Yang mengatakan makruh kade eueuh nu nyebut mubah, eueuh nyebut halal. Ai halal mah teu mubah, ai mubah mah berarti halal. Enggak ada. Persis mengatakan makruh, NU mengatakan makruh. Jadi kesimpulan nu dibacakeun ke Haji Sahal Mahfud, deh tukang udud kan. Kiai NU ya, Kiai Rois Suryah NU sebelum wafatnya. Mulai nama Kiai Ma'ruf Amin ya. Hukum rokok al-mukhtalaf bainal haram wal makruh, gitu kan cek beliau. MUI menyimpulkan
hukum rokok itu diperselisihkan antara haram dan makruh. Nggak ada yang mengatakan halal mubah, nggak ada. Makruh, makruh teh goreng patutnya. Sok bapak tanya kanu mana alus tengah rokok, dan mual mungkin nyebutkan alus. Kecuali hanya geus kebiasaan we gitu. Sok ayeuna budak bapak udah dicarek moal meureun alus mah. Tapi kulantaran kita hati kecil mah itu jelek, ya pasti budak ngerokok dicarek. Ya. Menunjukkan berarti itu tidak baik. Dan ini juga jadi dalil semua hal. Jadi kalau itu thayyib menurut kesehatan halal. Maka dari itu enggak tepat kalau ada yang mengatakan halal haram sihiyah. Itu cenah haram tapi secara kesehatan asli nama halal nya berarti haram gitu tuh haram sihiyah. Orang yang hipertensi pantangannya misalkan makan jeroan halal haram. Halal bagi yang sehat, bagi nu darah tinggi mah berarti haram. Makan darah tinggi wanian dan ngadahar jeroan itu saudara jeung bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Apalagi yang sudah diponis jantung harus berhenti merokok, sok curi-curi itu udah haram tuh, jelas sama kamu. Ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, cenada kabita resep dar haram tuh. Ya, nggak boleh. Meskipun mungkin kalau menurut bagi saya nya nungorak keneh alhamdulillah jag-jag keneh teu aya pantangan. Yang kedua yang disebutkan jelas haram di dalam Al-Qur'an banyak, ya bukan hanya 4, selain bangkai, darah, daging babi yang disembelih untuk selain Allah. Contoh jang panen raya nya masih kena aya di lembur-lembur di Sumedang, di Subang mun panen teh tuluy mencit jang saha eta? Jang Dewi Sri kan Dewi Padi teh. Atawa sedekah laut. Atawa mun di Bromo nya jang Bromo, jang Gunung Merapi, meski ujung-ujungnya dimakan. Ini yang kita sesalkan, pejabat kepala daerah hadir orang Islam nyebutnya ini budaya lokal. Ini budaya lokal sepugu musyrik. Karena itu menyembelih bukan untuk Allah, menyembelih untuk tuhan-tuhan selain Allah. 4 ditambah lagi yang kelima di surat Al-A'raf, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Tidak boleh menyembelih memakan yang tidak disebut bismillah. Beda. Mencit nama lain jang berhala, jang didahar urang ngan teu bismillahan. Nah, itu haram. Ya bukan hanya 4. Meski kalau yang nyembelihnya orang Yahudi, Kristen dan Islam ada pengecualian. Kata Nabi, samillah, asal disebut bismillah wakul, silakan makan. Jadi asal memedaharna di bismillahan. Misalkan di cangkring kan aya orang Hindu orang Budanya nu dagang hayam, kita nggak tahu ini disembelihna bismillah atau henteu. Asal sebelum makan pakai bismillah halal. Ya restoran McD nu bogana orang Kristen misalkan. Tahu ya tadi Gang Poyon banyak tukang ayam serundeng orang Cina, orang Kristen. Yang bismillah pasti mual bismillah misalkan. Atau kalau orang Kristen biasana orang Kristen taat babacaan dan babacaanna pasti nyebut Allah. Kan Tuhan Kristen, Tuhan Yahudi itu sama Allah. Boleh kita kalaupun tidak sebelum makan kita baca bismillah. Itu sudah halal. Tapi kade najan di bismillahan kreselnya hayam teh alungkeun di leob eta maram karena matinya bukan karena disembelih tapi kulantaran di leob nu paeh gara-gara di leob
itu masuk kategori bangkai. Dijelaskan di Quran surat Al-Maidah, wal munkhaniqatu wal mauqudatu wan natihatu wal mutaraddiyatu. Itu jenis-jenis bangkai anu kateungeul, nu kacekek nya, anu ditanduk, nu disuruduk ya. Tu anu dileob kasu kacekek meureunna. Pokoknya mah yang tidak disembelih ya. Itu berarti haram najan ngajualna Pak Haji. Ya, maka di sini harus ada ya sertifikasi halal. Tong sok nanggap ribet-ribet dan memang kudu ribet eta. Yang dijieun we UU nu anyar cipta kerja naon ya sertifikasi halal teh cenah tidak melancarkan usaha. Jadi mah yang lancar mah nu haram-haram we lancar. Cenah ribet cenah anu pura ya kudu ribet atuh da kudu mastikeun. Karena disebut sertifikasi halal itu bukan hanya memastikan ieu daging hayam pasti halal, bukan, tapi proses masakna kumaha, proses mencitna kumaha, itu diperiksa ya. Proses pengemasan barangnya gimana. Abdi gaduh rencangan kapungkur menuju zaman S3. Dia S1 S2-nya teknik pangan, teknik gizi di IPB, pejabat di LPP UINA. Kuliahna keur di Sukabumi, kuliah outing class aya namanya. Teris, aya nu mah tolak angin. Dia enggak mau, enggak. Nah, cenah Pak Haji ini haram. Ya, subhat minimal. Kata teman saya yang lain, piraku cenah aya jahe haram. Tolak angin mah jahe haram. Kan cenah yang disebut haram itu bukan hanya bahan aslinya, tapi proses pengemasannya. Apakah bersih dari alkohol, dari campuran minyak babi, ya, pengemasannya, ya plastikna kumaha, mata pasti ribet. Tong sok hayang gancang wae nyen usaha. Cenah ribet cenah undang-undang halal teh gitu. Tanu ngaromongna teh tukang batagornya, nu hayang boga sertifikasi halal, PKL sisi jalan jadi we kadangi ku Jokowi nyeun merencana cipta kerja geus tong ribu halal jebret sok urang rek milih mana. Ini maka hati-hati untuk urusan halal dan haram. Masalahna mun kadahar ku urang moal diterima salat kan, kita memakan yang haram maka selamanya tidak akan diterima ibadah. Allah innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Lalu Nabi kan mencontohkan orang yang makannya haram, najan ngadoa, ngacerit maratan langit, kata Nabi moal diijabah, fa anna yustajabu dzalik. Jadi hati-hati. Termasuk jalan-jalan kuliner kamu, restoran Korea teh ya, restoran Jepang teh ya, tingali elago halal teh mun ulah ya. Subhat minimalnya subhat harus dijauhi. Karena buka cenah da ieu mah batagor cenahnya, batagor Korea. Masalahnya campurannya, bumbunya itu yang jadi masalah, ngagorengna make alkohol teh. Kemudian yang keenam khamr, ya jelas haram khamr. Jadi di Al-Quran disebutkan 6. Nanti di hadis ditambah semua hewan yang jijik jika berit ya itu haram. Orai dan lain-lainnya yang jijik yang kotor. Ai belut mah teh benernya tidak belut mah. Pokoknya semua binatang-binatang yang jijik, yang kotor, yang harus dibunuh ya, tikus, serigala ya, kemudian burung elang yang berkuku tajam atau yang bergigi taring, itu semua haram dan Nabi yang mengharamkan. Kita jangan mengatakan masa ini bertentangan dengan Al-Quran, cing mikir atau piraku Nabi dek ngalawan Al-Quran. Nabi itu menjelaskan tambahan, kan diwenangkan di surat Al-A'raf, Nabi berhak menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang tidak thayyib. Maka semua hadis yang menjelaskan Nabi mengatakan ini haram, ini haram,
termasuk keledai jinak haram ya, kuda mah henteu, keledai liar henteu ya. Anjing haram ya. Kade ya, sate ngarah murah sate anjing itu haram. Jadi ada rinciannya di hadis. Yang selanjutnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Qatadah dan As-Sudi rahimahumullah mengatakan kullu ma'siyatin lillah fahuwa min khutuwati syaitan. Semua maksiat kepada Allah itu langkah-langkah setan. Jadi ada keterkaitan antara makan yang halal dengan langkah-langkah setan maksiat. Maka dari itu Imam Bukhari ketika ibunya ditanya, ini apa resepnya anak pinter soleh? Jawabannya sederhana meskipun ibunya single parent. Saya tidak pernah memberikan makanan yang haram. Mun urang ngedolnya hese kanu ibadah berarti loba nu di dahar teh anu teu thayyib ya. Mempengaruhi kita senang mengikuti langkah setan karena apa yang kita makan nya mungkin sanguna mah halal ngan duit meuli sanguna ti mana. Hati-hati apalagi kalau kita diajar fikih ekonomi Pak. Wah ya. Nyolok mata buncelik nu haram teu loba. Dan kita sudah menjelang masa kiamat kan. Ciri-ciri kiamatnya naon? Yaitu menghalalkan yang haram. Ya terutama anu haram terus dianggap halam jadi cadel. Dulu kita kan pernah ya 2 tahun hampir 2 tahun di Al-Furqan ngebahas fikih ekonomi. Kan bapak-bapak ibu-ibu loba ngusap dada. Gening ieu haram, gening ieu haram. Terutama karena hari ini semua transaksi keuangan lewat perbankan dan kita sering mengatakan darurat padahal itu darurat. Meuli motor nama halal ngan meulina eta jalurna anu haram ya. Da urang motorna haji wae ge carana cara anu haram, jelas ku haram. Dana talangan teh nganyuk teh hajina halal jang syukuran hajina nginjem ka bank kan da kumaha mabrur nya da kumaha urang jauh ti setan. Nah ini ada kaitan antara apa yang kita makan di sini tentu bukan yang masuk ke perut saja, termasuk yang kita pakai baju, termasuk rumah, pokoknya semua yang kita konsumsi yang kita gunakan sing apik ya. Tidak mustahil ada hak orang lain ya. Ada hak buruh nuku urang digencet bari dunu mana mah wah beunghar teu katulungan ai buruh UMRG hanteu. Nah, itu kan berarti beungharna teu halal kada eta bapak-bapak nu gaduh padama ya. Berikan kehidupan yang layak UMR minimal kecuali mun bapak-bapak teu mampu. Hari aneh dunu moal beunghar ka bina-bina teu katulungan ai pagawe hidupnya tidak layak, itu berarti beungharna teu halal. Termasuk wala tattabi'u khutuwati syaiton di sini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya sesudahnya, jangan sampai untuk urusan halal dan haram bukan mengikuti ajaran Allah, maka malah mengikuti omongan orang tua dulu, omongan masyarakat banyak. Geus puguh ieu bunga teh haram. Da ustad itu ge, haji itu oge. Nah ieu teh rujukan teh jadi ustad haji nu teu baroga ilmu. Lain ustad haji nu baroga ilmu. Ya. Itu berarti mengikuti langkah setan. Atuh tong nuturkeun ustad haji nu teu make ilmu atuh cete. Sok mana cete fatwana dek NU dek Muhammadiyah komo persis cete. MUI buka mana nu ngahalalkeun moal aya. Cenah ustad anu haji anu dina radio dina TV. Rujukan atuh tong jelema rujukan ilmu, makanya di ayat berikutnya
kade eta jelema-jelema tokoh-tokoh orang tua dulu teh baroga akal teh menang hidayah teh tong ngalawora urusan setan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Saya pribadi ngucuk dosen-dosen lain halal embung cetek subhat. Saya enggak mau anak istri saya makan yang subhat. Kuku dipapaksa embung kajen eureun mah gitu bahasa bobotong. Lebih baik hidup miskin kasarna seadanya tapi alhamdulillah dan teu daripada ayeuna beunghar jalur-jalurna anu teu jelas. Berarti kita sudah mengikuti setan padahal itu musuh yang jelas. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Nah, ini dampaknya. Orang yang mengikuti setan maka pasti hidupnya selalu jelek, fahsya, selalu nista, selalu asusila, ngomongna cawokah, akhlakna nya kan perjinahan teh deukeut we. Itu gara-gara setan sudah hidup dalam dirinya lewat hal-hal yang haram. Wa ang taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak tahu. Musyrik mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ini mengatakan pada Allah. Jadi buat syariat baru, buat ajaran baru, nyebutkan weti Allah padahal bukan. Itu orang musyrik. Yahudi Kristen begitu ya. Berani membuat yang haram halal, anu halal jadi haram. Tinggal orang Kristen anu pendetana teu meunang kawin bilaku, teu meunang dahar anu, teu meunang anu loba teh. Tapi yang Kristen yang Katoliknya Kristen anu Kristen non Katolik mah kan Kristen liberal nya. Anu Katolikna itu banyak pandangan. Jeung teu meunang kawin sagala ti mana nya kawin mah halal. Kemudian wa idza qila lahum, kalau diomongkan kepada mereka ini Yahudi, Kristen, orang musyrik, ittabi'u ma anzalallah, dalam konteks ini halal haram teh tuturkeun naon diajarkeun ku Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abana awalau kana abahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nah ini ya yang tadi kita singgung. Dan mohon maaf ya bapak-bapak, jangan pakai dalil ini untuk saudara-saudara kita yang beda madhab. Contoh, disebut dulu orang NU gitu, dulu orang Muhammadiyah. Taklid cenah, taklid teh tah ieu dalilna. Menutur kolot baheula. Menutur ulama teu meunang. Nah ada ieu mah orang kafir. Seperti yang kemarin kita bahas, ini ayat untuk orang kafir. Tong ditembakkeun ka NU jeung Muhammadiyah teu nyambung. Cenah nu nutur kiai we jeung ajengan da bae kiai ajengan mah da berilmu. Mau dipersoalkan ayat ini yang tidak berilmu. Da mengukur kitu mah sok bapak enak. Nu jadi anggota Persis bener nuturkeun ilmu, nuturkeun ustad. Nuturkeun ustad lah, nuturkeun ilmu berarti bapak bisa bahasa Arab, bisa usul fikih, benar. Pan teu. Sarua ujung-ujungna mun ngaranna umat mah pasti nuturkeun ustad, dan halal itu enggak taklid. Taklid itu mun dituturkeun teu boga ilmu. Ieu salah, ujung taklid. Nuturkeun kiai nuturkeun ajangan bae atuh. Nuturkeun kiai ajangan udah kiai ajangan mah make ilmu ngan meneran. Ilmu kiai ajengan NU, ilmu kiai ajengan Muhammadiyah beda jeung Persis. Beda na lain, beda sesat, beda ijtihad. Sila hargaan mah tong salah make ayat ya. Ini yang sama seperti kita bahas kemarin. Ayat untuk orang kafir tong ditembakkeun ke orang Islam. Pikah keuleun teh ngajak gelut. Wa matsalul ladzina kafaru, tuh kan jelas. Perumpamaan orang kafir ini yang sedang kita bahas tuh orang kafir. Meureun anu cocok dulur urang termasuk orang Persis aya keneh anu percaya keneh omongan karuhun, kawin ngitung bulan, ngitung tanggal, teu meunang tanggal anu, teu punang poe anu nepikeun ka hajat teh maksakeun we poe Rebo.
udara tangoge da munang ngitung nah eta mah da ku kiai anu ku kiai Muhammadiyah ge disalahkeun gitu itu masih rada mirip meski jangan kemudian sampai mengkafirkan cuma seperti kafir nuturkeun omongan kolot baheula anu teu make ilmu ai nuturkeun kiai ajengan ustad mah teu naon teu taklid karena nuturkeun ilmu. Maka dari itu perumpamaan orang kafir seperti orang yang berteriak kepada yang tidak bisa mendengar kecuali sebatas teriakan saja. Maksudnya sato atau punten anu gelo. Sok anu gelo urang ajak ngobrol da moal nyamu. Kadenge mah ngan teu ngarti. Summun bukmun umyum fahum la yang teu ngarti. Ya. Jadi disaruakeun ku Allah dengan orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, itu orang kafir. Orang kafir yang dalam masalah halal haram gak mau mengikuti Allah, malah mengikuti omongan orang-orang pada umumnya. Dan dibawa lagi kieu. Itu orang kafir yang seperti itu jika sato atau jika nugelo. Kalau orang Islam ada yang seperti itu berarti seperti orang kafir henteu nepikeun ka ngapirkeun mah teu meunang. A'udzubillahi min dzalik aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalatu wassalamu ala rasulil karim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.